Kenapa orang Kristen harus berpuasa? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu puasa menurut Kristen. Puasa menurut Kristen adalah upaya menyenangkan kepada Allah dan kepada diri kita sendiri bahwa kita serius dalam menjalin hubungan kita dengan Allah. Puasa juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menahan diri dari nafsu dalam diri kita. Puasa menolong Anda dan saya dalam memperoleh perspektif baru dan memperbarui hubungan dengan Allah. Di Matius 4 ayat pertama dan kedua dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara, Yesus memberikan sebuah teladan yang sangat baik. Bahwa Yesus waktu menjadi manusia di bumi, Yesus juga melakukan puasa. Yesus sendiri tidak pernah memberikan perintah langsung kepada murid-muridnya untuk berpuasa atau melakukan puasa jenis tertentu. Walau demikian, Yesus memberikan teladan dengan menjalani puasa selama 40 hari sebelum memulai pelayanannya, dan dalam Matius 6 ia mengajarkan cara puasa yang benar. Matius 6 ayat 16-18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ketika berbicara tentang puasa, Yesus mulai dengan kalimat apabila kamu berpuasa, bukan jika kamu puasa. Kata-kata Yesus menyeratkan bahwa puasa adalah bagian dari praktik rutin dalam kehidupan para pengikutnya, bukan sebuah pilihan. Sebab hal tersebut merupakan bagian dari melakukan kewajiban agamamu. Di Matius 6 ayat pertama. Jadi kita merujuk kepada hal ini, maka praktik puasa dalam agama Yahudi merupakan bagian dari kehidupan rohani para murid Yesus. Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya The Cost of Discipleship pernah mengatakan seperti ini. Yesus percaya bahwa para muridnya akan menjalankan kebiasaan puasa yang saleh. Latihan pengendalian diri yang ketat adalah fitur penting dari kehidupan Kristen. Adat istiadat semacam itu hanya memiliki satu tujuan, untuk membuat para murid lebih siap dan bersuka cita dalam menyelesaikan hal-hal yang telah dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. So, berpuasa merupakan persiapan kamu untuk melakukan pekerjaan yang Allah telah tetapkan bagi kamu untuk lakukan. Nah, pertanyaannya, kenapa orang Kristen harus berpuasa? Orang Kristen berpuasa dengan sejumlah alasan. Berikut adalah 7 alasan dalam Alkitab di mana orang percaya mencari Tuhan melalui berpuasa. Yang pertama, mempersiapkan diri untuk pelayanan. Yesus menghabiskan 40 hari dan malam di padang belantara berpuasa dan berdoa sebelum dia memulai pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Dia membutuhkan waktu sendirian untuk mempersiapkan diri melakukan kehendak Bapanya. Baca di Matius 4 ayat 1-17. Yang kedua, untuk meminta hikmat Tuhan. Di Kisah Para Rasul 14 ayat ke-23 dikatakan, di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas berdoa dan berpuasa juga untuk para penatua gereja yang dipercayakan sebelum menyerahkan mereka kepada Tuhan untuk pelayanannya. Boleh katakan amin? Yang ketiga, untuk menunjukkan kesedihan. Nehemia 1 ayat 4 dikatakan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Nehemia sangat berduka. Lalu dia ambil puasa dan berdoa kepada Tuhan. Ketika dia mengetahui tembok-tembok Yerusalem telah dihancurkan, membuat orang Israel rentan dan dipermalukan. Saudara, mari buatlah puasa kita itu untuk menyentuh hati Tuhan. Sungguh kita melakukan puasa untuk membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, untuk mencari pembebasan atau perlindungan. Esra 8 ayat ke-21. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahwa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohonnya kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Saudara, Esra mengumumkan puasa bersama dan berdoa untuk sebuah perjalanan yang aman bagi orang Israel ketika mereka melakukan perjalanan sejauh 900 mil ke Yerusalem dari Babel. Yang kelima, bertobat.
Lihat, setelah Yunus menyatakan penghukuman kepada kota Niniwe, raja menutup dirinya dengan kain kabung dan duduk di atas debu. Dia kemudian memerintahkan orang untuk berpuasa dan berdoa. Di Yunus 3:10 dikatakan ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Wow, katakan amin. Yang keenam, untuk mendapatkan kemenangan. Setelah kehilangan 40.000 orang dalam pertempuran dalam 2 hari, orang Israel berseru kepada Allah untuk meminta bantuan. Hakim-Hakim 20-26 tertulis, kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Hakim-Hakim 20-26 mengatakan bahwa semua orang pergi ke Betel dan menangis di hadapan Tuhan. Ya, mereka juga berpuasa sampai senja. Hari berikutnya kita lihat Tuhan memberikan mereka kemenangan atas orang-orang Benyamin. Wow, katakan amin. Tuhan yang bela ketika kita berpuasa. Amin. Yang ketujuh, untuk menyembah Tuhan. Lukas 2:37 tertulis, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Lukas 2 menceritakan kisah seorang nabiah berusia 84 tahun bernama Hana. Ayat ke-37 mengatakan ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Hana berbakti kepada Allah dan puasa adalah salah satu ungkapan cintanya kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, inilah 7 alasan kenapa orang Kristen harus berpuasa. Saudara, sewaktu kita bertekuk lutut dalam penyesalan yang mendalam, mengangkat tangan dan berseru kepada Tuhan dalam doa dan puasa, maka kita akan melihat kekuatan doa puasa bekerja serta kuasa Tuhan yang ajaib itu terjadi dalam hidup kita. Bukan kita yang berperang, tetapi tangan Tuhan yang memberi kemenangan dan memulihkan keadaan kita. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.